Kemarin terjadinya dialog ilmiah antara tim Gus Ajir dengan tim Heri Pras. Semua terjadi perantara Habib ini. Aku Al-Hasan bin Ali, dan di depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datuk Nabi Muhammad SAW. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Lah iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyi di sana. Kaji pagi-pagi tergesa-gesa mau ngapain? Mau hadir pelajaran nahu. Dan ternyata setelah kita telusuri ya teman-teman, ternyata Habib ini memang doyan dan banyak bercerita tentang khurafat. Salah satunya di video ini yang paling parah ingin saya bahas agar kalian tahu bahwa memang Habib tersebut doyan. Ya memang kebiasaan kan oknum-oknum Habib kebanyakan ya seperti itu. Suka mendoktrin umat untuk mendengarkan kisah dongeng khurafat mereka. Dan ini sangat parah teman-teman. Yang dimana dia mengklaim Nabi Muhammad SAW itu selalu ada di Tarim, keliling di Tarim. Bahkan bukan cuma dalam mimpi. Secara yaqadhah pun Nabi SAW itu keliling di kuburan, itu keliling di Tarim teman-teman. Secara yaqadhah bisa, secara mimpi bisa, ada. Bahkan ruhnya pun ada di Tarim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat datang di segmen edisi 1001 kisah dongeng khurafat Habib. Al-Habib Ali Al-Habsyi ketika mengatakan bahwasanya kebersamaan dengan Rasulullah itu senantiasa beliau dapatkan, bukan hanya di mimpi beberapa kali atau dia yaqadhah beberapa kali, enggak, senantiasa bersama Rasulullah SAW. La in garrat zuwar qabri Muhammadin bi zawratihi fahuwa dha indi, beliau berkata la in garrat, kalau seandainya mereka para penziarah baginda SAW di Madinah sana, mereka senang ketika berziarah dengan Rasulullah, merasakan nikmat tumaknina berhadapan dengan baginda, ketahuilah senantiasa baginda di hadapanku, di sisiku, kata Habib Ali Habsyi. Beliau berkata, garis bawahin ini, ara ruhahu tawafatan fi huraidatin. Ruhnya tawaf. Ya mud ara ruhahu tawafatan fi huraidatin. Mengikuti Al-Quran tapi enggak biha kullu man jaa ala qasdi wa kayfa wa fiha qutbu maladhihi Abu Bakrin al-masyhur fil ghawri wan najdi. Senantiasa aku melihat ruh baginda Nabi Muhammad SAW berkeliling di mana? Di Huraidah. Perhatikan. Ada apa gerangan di Huraidah? Karena wa kayfa, bagaimana mungkin tidak? Karena di situ ada pewarisnya yang mulia. Siapa? Dari gurunya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah atau sampai kakeknya Umar bin Abdurrahman penuh enggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Perhatikan teman-teman, Nabi SAW tawaf, keliling ruhnya. Dalam perkara apa? Karena ada Habib di sana. Habib punya anak wali semua, yang dimana mereka bukan cuma memfitnah Nabi hadir di acara maulid, ada sampai bekas injekan kaki. Tidak teman-teman, di pasir. No, bukan cuma seperti itu. Di kamar Nabi SAW hadir ketika mereka berkhulwat. Wow, minta apa? Nanya, anaknya mau kawin, nanya kepada Nabi, hadir Nabi yaqadhah. Mau bangun rumah, ngadep ke mana bagusnya. Jadi ahli primbon Nabi teman-teman, di versi Habib. Dan ini dipercaya oleh mereka sebagai suatu keramat. Padahal ini kisah dusta, kisah tipu-tipu dan pembodohan umat agar dunia perdukunan semakin berkembang. Kan memang banyak di antara Habib yang jadi dukun, oknum-oknumnya. Aduh, bahkan saking dukunnya melakukan tindak Mengikuti Al-Quran tapi enggak kepada pasiennya. Pasien apa? Aduh ya Allah. Padahal teman-teman, ruh, ketika ruh berpisah dengan jasad, tak akan bisa ruh itu gentayangan lagi di dunia teman-teman. Yang kadang menghantui manusia apa? Jin, untuk menyesatkan umat, menyesatkan manusia dari jalan yang benar, dari jalan yang hak. Kalaulah memang bisa ruh itu kembali teman-teman. Oh, Heri Pras kan nggak tahu dalil. Yang tahu dalil kan para Habib. Yang tahu hal-hal seperti ini kan hanya orang-orang Ba'lawi. Aduh ya Allah. Kalaulah memang Nabi SAW bisa balik lagi ke dunia ruhnya, tak akan ada perpecahan antara Sunni Syiah. Perhatikan ketika pengikutnya Utsman bin Affan, ketika beliau ditikam, meninggal, ya bergejolak itu karena Ali bin Abi Thalib tidak segera mengkisos pelakunya. Akhirnya apa? Para pengikut Utsman bin Affan marah karena menganggap Ali bin Abi Thalib tidak taat kepada hukum yang sudah Allah tetapkan. Dan begitu pun dengan para pengikut Ali bin Abi Thalib. Mereka juga berdalil teman-teman, kalau para pecinta Utsman bin Affan tidak ikut kepada ulil amri. Akhirnya apa? Dikompori sama orang-orang Majusi dan Yahudi untuk perang saudara. Terjadilah perang Siffin. Jadi berbagai macam konflik di antara para sahabat. Nabi SAW tidak hadir untuk menyelesaikan konflik itu. Apa ini artinya?
bahwa arwah tidak bisa balik lagi ke dunia. Sebagaimana dijelaskan oleh Ustaz Khalid Basalamah. Orang yang mengaku bertemu dengan Khidir ini, bertemu dengan Abdul Qadir Jailani rahimahullah ini ahli status salam dari Nabi Khidir, ini semua adalah khurafat-khurafat yang dibuat dan tidak ada sama sekali, tidak pernah. Dan para sahabat Nabi SAW tidak pernah seperti itu. Akhirnya Nabi SAW tadi mengatakan dalam riwayat, setelah itu Allah berfirman kepada mereka di Badar, sudah menjadi sunnahku, hukum peraturanku, tidak mungkin orang yang mati kembali lagi. Anda boleh kembali kepada riwayat perang Badar di riwayat Imam Bukhari, jelas sekali kok itu, ya. Sudah menjadi hukumku, gitu kan? Tidak mungkin orang yang sudah mati kembali lagi ke dunia. Maka mereka berkata, ya Allah kalau begitu sampaikan saja berita gembira kepada saudara-saudara kami yang belum mati syahid, agar mereka nggak usah takut. Perang saja mati mereka akan dapat kok. Lalu Allah turunkan Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian pernah mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka mati. Bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun, tapi mereka hidup dan mereka di sisi Tuhan mereka diberikan rezeki. Ini turun kepada sahabat-sahabat yang mati di perang Badar. Farihina bima atahumullah min fadli. Mereka sangat gembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim, dan mereka sangat menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang belum menyusul mereka. Allah khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jangan mereka takut, jangan mereka sedih. Sudahlah, berperang saja maka kalian akan dapatkan apa yang kami dapatkan. Tapi di sini menjelaskan kalau ada ruh yang bisa kembali teman-teman sekalian, yang lebih berhak kembali adalah orang-orang soleh seperti ini. Tapi Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman pada mereka sudah menjadi hukumku, tidak akan kembali lagi di dunia. Itu penyampaian. Dan ini subhanallah, karena dikembangkan poin-poin seperti ini, akhirnya ada orang yang ditipu oleh syaitan. Dia kira ruhnya ayahnya datanglah, dia kira ini, dia kira itu. Sebagai penutup saya berbagi, pernah saya isi pengajian, juga pernah saya sampaikan kisah ini, tapi saya ulangin untuk penutup bahasan kita. Saya isi pengajian di satu rumah, dan rumah itu Masya Allah sangat besar, di kota Makassar pada saat itu. Kemudian semua keluarganya hadir. Ini waktu awal-awal saya balik dari Madinah, sekitar tahun 2000-an ya, tahun 99-98 saya kembali, sekitar tahun 2000 pengajian ini. Kemudian semua hadir di pengajian, tiba-tiba ada satu anak perempuan lewat di dekat kolam renang agak jauh. Terus saya tiba-tiba tidak tahu kenapa saya ingin bertanya. Saya bilang sama yang punya rumah, Pak ini semua sudah hadir. Dia bilang sudah hadir. Perempuan yang jauh sana lewat itu siapa Pak? Oh itu anak saya Ustaz. Kenapa tidak hadir Pak? Biasanya kan memang ada tempatnya sendiri, dipasangin hijab sendiri. Jadi memang ada orang yang tidak hadir. Dia bilang semua orang rumahnya sudah hadir. Saya juga waktu itu tidak tahu kenapa saya bertanya gitu ya. Bilang itu anak saya. Terus kenapa nggak hadir Pak di pengajian? Oh anak saya itu berbeda Ustaz. Berbeda kenapa Pak? Dia kalau malam Jumat sering kedatangan ruh kakek saya. Gimana ceritanya Pak? Kalau malam Jumat tiba waktu maghrib, dia matiin lampu, dia minta kopi kesukaan kakek saya, kemudian dia berbicara dengan suara kakek saya. Saya bilang sebentar Pak, saya yang lanjutin ceritanya. Kaget dia, kok bisa Ustaz lanjutin? Ya sebentar. Kalau yang saya sampaikan sebentar lagi ini benar, berarti percaya itu dari syaitan. Dia bilang silakan Ustaz, baik. Pasti nanti akan keluar suara kakeknya. Kemudian dia akan sebutkan nama masing-masing orang yang di rumah sini. Benar? Ya benar. Baik. Kemudian yang kedua, dia akan secara otomatis akan menerka-nerka mengatakan kamu fulan, rezekimu begini, kamu fulan begini, apa yang kalian mau tanyakan kesempatan, kakek akan datang setiap malam Jumat. Benar gak? Benar Ustaz. Bahkan saya pernah ditebak tangan saya, rezeki saya dan seterusnya. Saya mengatakan itu syaitan, anaknya bapak mesti diruqyah. Itu sudah menjadi teori syar'i. Ini syaitan yang masuk was-was, menganggap ruh kakeknya datang. Ya. Padahal tidak pernah ini. Kalau ini sebenarnya ada teman-teman sekalian, maka yang bisa terjadi, Nabi SAW datang sekarang kepada umatnya, nasihatin kita yang salah. Ini kenapa kau buat yang saya tidak perintahin? Kamu bukan apa begini? Tapi enggak sama sekali. Waktu Nabi SAW meninggal, semua sahabat sedih nangis. Kenapa sedih nangis? Karena Nabi sudah enggak bakal ada. Udah selesai. Jadi kita harus berjuang sendiri nih menerapkan syariatnya. Padahal Nabi SAW bisa datang lagi kan? Bisa saja. Tapi tidak terjadi. Jadi jangan tertipu dengan hal-hal yang seperti ini, berbahaya. Secara individu saya berbicara. Saya tidak bicara masalah kelompok, secara individu saya mengatakan, hati-hati teman-teman dengan godaan syaitan yang seperti ini, sehingga akhirnya menyesatkan kita dari jalan Allah. Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat Nabi yang mulia, mereka tidak pernah menukil satupun riwayat kepada kita, kalau mereka pernah bertemu dengan para nabi-nabi atau ruh-ruh seperti ini, mereka menjalankan apa yang sudah Nabi SAW janjikan dengan keyakinan selesai. Mereka jalankan itu. Allahu a'lam.